Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat dalam aksi nyata topik kurikulum merdeka. Aksi nyata ini bertemakan tentang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Mari kita simak bersama-sama. Aksi nyata ini disusun oleh saya, Fitria Yusi Sang Sinatria, yang merupakan guru kelas 4 di SD Negeri Kelapaian 2 10 Bangkalan. Pada topik kurikulum merdeka, terdapat 2 modul pelatihan, yaitu 1. Makna kurikulum dalam pendidikan, 2. Pembelajaran versi kurikulum merdeka. Untuk mengetahui alasan mengapa kurikulum perlu berubah, marilah kita bersama-sama mengembalikan ingatan kita terlebih dahulu. Apa itu kurikulum? Kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid yang kompleks dan multidimensi. Bahkan bisa dikatakan kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak akan lancar dan bisa berakibat fatal. Begitupun dengan kurikulum. Kurikulum adalah ujung tombak dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, apa saja komponen dalam kurikulum? Komponen kurikulum. Menurut Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principles of Curriculum and Instruction, komponen kurikulum terdiri dari 4 hal, yaitu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Pada umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogik, dan 3. Panduan asesmen. Apa peran dan fungsi kurikulum? Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah memandu dalam proses belajar murid. Selain itu, peran dan fungsi kurikulum dapat dijabarkan dalam beberapa poin berikut. 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial murid-murid kita yang beraneka ragam. Itulah peran dan fungsi kurikulum. Kita semua tahu bahwa murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda. Cara berkomunikasi, belajar, dan cara memandang diri dan lingkungan berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman kita. Lalu, bagaimanakah kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik. Beberapa hal yang menjadikan suatu kurikulum dapat dikatakan baik apabila 1. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Kurikulum harus selalu dikembangkan dan diadaptasikan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan 3. Kurikulum harus dapat membangun kompetensi
sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini maupun masa datang. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan kurikulum tersebut adalah kurikulum yang baik. Mengapa kurikulum perlu berubah? Seperti yang kita tahu, bahwa terdapat isu-isu kekinian di sekitar kita. Terdapat isu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Beberapa isu ini bisa jadi menyebabkan mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi, kurikulum perlu berubah karena 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. 3. Agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Beberapa alasan mengapa kurikulum perlu diadaptasi, karena adanya perbedaan keadaan setiap sekolah, adanya perbedaan karakteristik setiap murid, adanya perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, dan juga adanya perbedaan geografis, yaitu faktor budaya dan sosiologis. Bentuk adaptasi kurikulum. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Salah satu adaptasi kurikulum ialah dibentuknya kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan sebutan KOSP. Komponen KOSP. Beberapa komponen KOSP adalah sebagai berikut. 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran yang mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Itulah beberapa komponen dalam KOSP. Kesimpulan pada materi kali ini ialah kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum perlu terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan kondisi sekolah dan karakteristik peserta didik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Senang bertemu kalian semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.